Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Gak ada peristiwa yang paling ramai pekan ini selain daripada kabar mendadak yang menggemparkan bagi banyak orang mundurnya Ketua Umum Partai Golkar pada hari Sabtu kemarin. Dan videonya baru beredar pada Minggu. Sebenarnya isu bahwa Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, akan dimunaslupkan itu sudah lama. Bahkan dari pertengahan tahun lalu, itu sudah bunyikan itu sudah terdengar. Tapi Airlangga tampaknya mencoba untuk tidak digusur di tengah jalan. Dan dia kepingin bertahan sampai akhir Desember nanti yang dijadwalkan memang akan ada munas biasa dari Golkar. Sehingga pada pertengahan tahun lalu itu beliau malah mengumpulkan DPD-DPD Golkar di Bali. Dan kemudian semua DPD masih mendukung dia untuk melanjutkan kepemimpinannya. Apalagi kemudian beliau itu berhasil memenangkan Partai Golkar sehingga menjadi partai nomor 2 terbesar sekarang di Indonesia. Sehingga beliau lebih pede lagi. Dan senior-senior yang ada pun mendukung. Pak Yusuf Kala misalnya. Terang-terangan mengatakan bahwa itu harusnya munas yang reguler. Dan kemudian juga yang terakhir Pak Luhut, salah satu senior juga, yang mengatakan bahwa supaya kader-kader Golkar itu tidak gampang diintervensi dari luar. Dan karena itu agar tetap solid, utuh untuk menjaga Airlangga tetap ketua umum sampai Desember. Tapi tiba-tiba kemarin isunya ramai lagi bahwa Munaslup tetap akan dilaksanakan. Dan yang menarik, beliau dapat panggilan rupanya pekan itu dari Kejaksaan Agung. Untuk hari Selasa kemarin harusnya beliau diperiksa lagi di Kejaksaan Agung atas perkara korupsi ekspor CPO ke luar negeri. Dan itu ternyata setelah beliau mundur, pemeriksaan itu sepertinya tidak berlanjut. Bahkan Airlangga Hartarto berangkat ke IKN dan rapat kabinet IKN pada hari Selasa itu. Dan karena itu kita akan membahasnya dengan judul apa sebenarnya penyebab dibalik mundurnya Airlangga. Dan dalam diskusi ini saya panggilkan Saudara Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Maman, ini apa sebenarnya penyebab dibalik mundurnya Airlangga? Apakah karena dipanggil kejaksaan pada hari Selasa kemarin dan ternyata setelah dia mundur itu hilang begitu aja. Dan tentu kalau tidak mundur dia akan diperiksa. Dan banyak yang menduga bahwa dia, bahkan ada informasi yang saya terima pada hari-hari itu bahwa dia udah jadi tersangka.
karena itu dia mundur pada hari Sabtu itu. Dan sebetulnya apa yang penyebab dibalik mundurnya Airlangga? Itu yang ingin ditanyakan oleh publik dan kita ingin dapat klarifikasinya di sini. Ya. Makasih Pak Karni, mohon maaf saya agak terlambat sedikit. Karena tadi saya sebelum ke sini menghadiri, habis dari kantor Kemenko Pak Erlangga, ya sedikit merayakan pemberian gelar kehormatan buat beliau. Jadi mohon maaf agak terlambat Pak Karni. Ya, pertama saya harus sampaikan ya tentunya kita segenap seluruh keluarga besar Partai Golkar, bahasanya itu mungkin ya kita harus segera berpikir terhadap sesuatu yang jauh lebih besar ke depan kepentingannya. Namun kalau tadi pertanyaannya ada apa yang menyebabkan, ya saya kebetulan pada saat hari Sabtu itu saya ada bersama dengan beliau. Ya beliau menyampaikan kepada kami ya bahwa dalam waktu 2 bulan ini ada banyak agenda-agenda ekonomi yang harus dituntaskan dan membutuhkan konsentrasi dan fokus yang cukup tinggi dari beliau. Maka dari itu beliau meminta pengertian kepada kami untuk bisa concern dan fokus terhadap agenda-agenda perekonomian. Artinya ya kami sebagai kader partai ya suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya harus menghormati keputusan yang memang sudah diambil oleh beliau. Memang ini tentunya cukup mengagetkan. Karena kenapa di tengah kondisi realitas politik Partai Golkar di era beliau cukup luar biasa prestasi yang ditorehkan oleh beliau. Artinya kebetulan saya juga sebagai ketua Bapilu ya ikut banyak menggodok beberapa keputusan-keputusan ataupun langkah-langkah strategis terkait pileg maupun pilpres dan sekarang menuju pilkada. Ya alhamdulillah di era beliau kita yang dari awalnya tadi 85 kursi menjadi 102 kursi. Kita yang belum pernah sepanjang sejarah kemenangan pilkada lebih dari 60%. Selama era beliau kita bisa di 62% di pilkada terakhir. Lalu terkait soliditas dukungan capres, dari dulu Golkar itu Pak Karni nggak pernah mendukung capres di basis suara Partai Golkar itu lebih dari 55%. Tapi di era Pak Erlangga ini dukungan kita ke Pak Prabowo itu basis suara Partai Golkar itu ada di 77%. Artinya seluruh basis suara Partai Golkar itu ikut memberikan kontribusi kemenangan kepada Pak Prabowo itu kurang lebih sekitar 77%. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Nah, keputusan yang diambil oleh beliau itu tentunya pertimbangan yang paling mendalam, paling utama ya pasti yang tahu adalah Pak Erlangga. Namun kami sebagai kader yang kita ini doktrinnya di Partai Golkar itu karya kekaryaan, yaitu apapun judulnya, suka ataupun tidak suka orang di luar, yaitu kita adalah partai yang memang dilatih untuk bisa di dalam pemerintahan. Artinya kalau istilah sederhana saya, ya realitas perkembangan politik kenegaraan pasti tentunya akan memiliki impact terhadap Partai Golkar. Begitu juga sebaliknya, realitas politik dinamika di Partai Golkar tentunya akan memiliki impact terhadap stabilitas politik nasional. Nah, yang dipesankan oleh beliau itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus sadar sekali bahwa pada saat Partai Golkar ini berdinamika di dalamnya tentunya akan memiliki efek instabilitas politik nasional. Maka dari itu beliau menekankan kepada kita pada saat hari Sabtu itu segera lakukan proses transisi kepemimpinan secepat-cepatnya agar tidak ada lagi dinamika atau pro dan kontra politik, karena ini yang perlu dijaga adalah stabilitas politik nasional dan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Lalu yang kedua, Pak Karni, harus dipahami bahwa sebentar lagi tanggal 27 kita mau pendaftaran pilkada. Jadi yang harus segera dipikirkan adalah bagaimana proses secara administratif ini semua bisa berjalan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah
bagaimana dengan mundurnya beliau jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan menjaga soliditas dan kebersamaan di internal Partai Golkar. Alhamdulillah Pak Karni, pesan-pesan beliau tersebut kita tuangkan tadi malam di rapat pleno Partai Golkar jam 7 malam, di mana di situ terbangun sebuah suasana yang ya itu muncul semua suasana yang sangat ya kalau istilah saya dramatis karena apresiasi yang setinggi-tingginya dari seluruh pengurus pleno terhadap beliau. Namun di sisi lain kita juga harus memikirkan sesuatu yang ke depan dan tidak ada gejolak apapun karena memang itu betul-betul ditekankan oleh beliau, diperintahkan betul-betul oleh beliau, dan transisi penyerahan kepada Pak Agus Gumiwang sebagai Ketua PLT yang dimana beliau tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslup secepat-cepatnya dan sudah diputuskan tanggal 20. Jadi tanggal 20 paginya kita Rapimnas, tanggal 20 malamnya kita Munaslup. Jadi insya Allah ya kita lihat dinamika 7 hari ke depan menuju tanggal 20. Mungkin itu Pak Karni. Ya, tapi dari publik sulit diterima ya. Orang yang lagi menang suara sampai 102 tadi, kemudian dia juga solid DPD mendukung dia. Rasanya hampir gak masuk akal orang kayak seperti itu mundur sendiri kalau tidak ada tekanan atau kejadian di luar partai itu sendiri. Yang kedua, yang menarik lagi semalam rapat Anda semalam itu sebelumnya sehari sebelumnya saya udah terima hasil keputusan rapat semalam. Jadi dalam hati saya ngapain lagi Golkar pakai rapat pimpinan. Orang putusannya udah lengkap sampai bahwa nanti yang akan jadi ketua umum Bahlil juga udah dicantumkan. Yang belum dicantumkan satu aja. Ketua Dewan Pembina yang belum saya lihat. Dan udah kabarnya Gibran atau Pak Jokowi sendiri nanti yang akan di situ. Mungkin bisa Anda jelasin. Ya, saya mungkin menjawabnya dari saya mundur ke belakang tuh Pak Karni. Ini yang coba saya pelajari, yang coba kita ambil pelajaran dan hikmah ya. Memang ada satu pakem tuh Pak Karni di Partai Golkar yang hitohnya itu memang partai pemerintah. Orang mau ngomong apapun, mungkin si A, si B, si C, mau pro dan kontra apapun, tapi ada satu yang memang sulit sekali untuk keluar dari situ, yaitu Golkar adalah partai pemerintah. Saya ingat muncul dulu Pak Abu Rizal Bakri gitu ya, dengan segala dinamika-dinamikanya. Lalu setelah itu Pak Setia Novanto gitu dengan segala dinamika-dinamikanya. Lalu ke Pak Idrus Marham dan ke Pak Erlangga Hartarto dan sampai sekarang. Artinya selalu dinamika Partai Golkar itu berbanding lurus dan juga artinya linier dengan dinamika di pemerintahan ataupun situasi politik negara. Nah, pada situasi hari ini memang mau tidak mau memang realitas itu juga terbangun, realitas situasi politik itu. Nah kalau tadi ditanya nggak masuk akal ataupun apa, ya memang di politik di Indonesia ini kita sulit. 1 tambah 1 itu bukan 2, 1 tambah 1 sama dengan 11. Itu kalau politik, kalau kita lihat pada politik praktis di Indonesia. Namun yang bisa saya sampaikan terlepas dari itu hak publik ya. Saya mau sampaikan itu hak publik untuk pro maupun kontra, untuk membedah, untuk membahas, untuk mendiskusikan situasi ini. Tetapi realitas politik yang ada hari ini, kami, kader-kader Partai Golkar dituntut untuk bisa bersikap, dituntut untuk bisa mengambil langkah politik yang jauh lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar. Dan saya sebagai kader, salah satu kader muda, saya harus bilang begini, dulu mungkin Abu Rizal Bakri boleh hilang Pak Karni di Partai Golkar. Tapi alhamdulillah tumbuh Abu Rizal Bakri lagi di Partai Golkar. Dulu mungkin Setia Novanto bisa hilang, tapi tumbuh Setia Novanto muda di Partai Golkar. Idrus Marham juga begitu, boleh Idrus Marham hilang, tapi insya Allah tumbuh Idrus Marham
baru di Partai Golkar. Dan hari ini ada Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto mungkin boleh hilang gitu ya, tetapi insya Allah akan tumbuh Erlangga Hartarto baru di Partai Golkar. Nah, terminologi ini ataupun adagium ini yang selalu kita jadikan sebagai penyemangat motivasi kita dalam melihat realitas politik ini. Karena mau tidak mau, ya inilah hitohnya kita di Partai Golkar. Nah, maka dari itu kami tadi malam sudah mengambil satu step langkah organisasi dengan segala permasalahan dan macam-macam pro dan kontranya, keluar keputusan Pak Agus Gumiwang yang juga sampai hari ini kita juga nggak tahu apakah dalam 6 hari atau 7 hari ke depan ada dinamika apa. Namun yang terpenting bagi kita adalah proses di ADART secara organisatoris harus segera kita ambil. Dan kalau di aturan kita itu, kita hanya mengenal 2 munaslup atau munas. Artinya tidak ada itu munas dipercepat, jadi yang ada itu adalah munaslup. Nah, syarat munaslup itu ada 3 item, 3 poin. Yang pertama adalah ketua umum mengundurkan diri. Nah, dikarenakan ketua umum mengundurkan diri, akhirnya mau tidak mau kita harus munaslup. Dan itu kita selenggarakan di tanggal 20. Jadi ya dengan amat sangat berat hati ya saya harus sampaikan saya mengerti, saya menghormati dinamika pandangan publik, namun kembali lagi ya sejatinya kita mau tidak mau kita nggak mau lagi memperdebatkan pro dan kontra terhadap turun atau tidak turunnya Pak Erlangga, namun kita sudah mulai harus bicara langkah ke depan yang harus mulai kita persiapkan dan kita pikirkan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih penjelasannya sebagai